Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Nur Puspita Dewi dengan NIM 33372400027. Saya Puja Widiasti dengan NIM 33372400012. Kami akan mempresentasikan proyek yang sudah kami buat. Proyek ini kami beri nama Melodify. Di era digital saat ini, layanan streaming musik telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan kemudahan akses ke berbagai lagu, album, dan podcast, pengguna dapat menikmati musik kapan saja dan di mana saja. Nah, Melodify hadir sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan ini, menawarkan platform yang memungkinkan pengguna untuk mendengarkan musik secara online, membuat playlist, serta mengikuti podcast favorit mereka. Banyak platform telah mencoba memenuhi kebutuhan ini, namun tidak semua dapat memberikan layanan yang optimal seperti personalisasi playlist, fitur sosial, dan fleksibilitas layanan gratis atau free. Nah, tujuan kita bikin aplikasi ini tuh apa sih? Nah, tujuan kita untuk membuat aplikasi ini, pertama, menyediakan platform streaming musik yang mudah digunakan. Yang kedua, meningkatkan pengalaman pengguna dalam mendengarkan musik dan podcast. Ketiga, menawarkan fitur yang mendorong interaksi sosial di antara pengguna. Dan keempat, memfasilitasi pengguna dalam membuat dan mengelola playlist pribadi. Fitur utama dari aplikasi Melodify, pertama ada login system. Fungsi login ini memverifikasi kredensial pengguna menggunakan data username dan password yang disimpan dalam kode. Kedua, menu utama dibuat dengan opsi numerik yang mengarahkan pengguna ke fungsi-fungsi spesifik. Yang ketiga, ada menu lagu trending untuk menampilkan daftar lagu populer secara menarik. Yang keempat, layanan gratis atau premium, yaitu untuk menawarkan pilihan layanan gratis maupun premium. Fungsi ini mengatur interaksi pengguna untuk memilih layanan. Pada layanan premium, pengguna dapat memilih paket berlangganan, menghitung total biaya, dan menampilkan detail transaksi, serta menyimpannya dalam file transaksi premium.txt. Yang kelima, menu pembuatan playlist. Pengguna membutuhkan fitur untuk membuat playlist personal. Fungsi ini memungkinkan pengguna memasukkan data lagu dan artis secara dinamis. Data disimpan dalam vektor yang mewakili playlist. Yang keenam, menu simpan dan muat playlist, yaitu data playlist disimpan ke dalam file teks dengan format teks struktur. Saat aplikasi dijalankan kembali, data dapat dimuat kembali ke dalam program. Yang ketujuh yaitu ada menu podcast yang menyediakan konten non-musik seperti podcast. Yang kedelapan yaitu berbagi aktivitas. Pengguna dapat membagikan aktivitas mendengarkan musik mereka. Fungsi ini menerima input aktivitas dari pengguna dan mencetak pesan konfirmasi. Saya akan menjelaskan flowchart dari aplikasi Melodify. Pertama, aplikasi dimulai. Selanjutnya, pada halaman utama terdapat tampilan utama aplikasi. Lalu halaman login, user diarahkan untuk menginput username dan password. Di sini ada pemeriksaan, jika password dan username benar, lanjut ke menu utama, jika salah, user diarahkan untuk menginput kembali username dan password. Di menu utama, user diberi beberapa pilihan fitur aplikasi. Pertama, lihat lagu trending. Kedua, pilih layanan. Di sini user diberi pilihan dua layanan, yaitu layanan gratis dan premium. Jika user memilih layanan premium, user akan diarahkan untuk memilih beberapa paket, yaitu paket individual, paket duo, dan paket family, dan akan disimpan transaksi pembayarannya pada file transaksi_premium.txt. Menu ketiga buat playlist. Di sini user menginput jumlah lagu dan menginput apa saja lagu yang akan ditambahkan. Menu keempat lihat podcast. Menu kelima bagikan aktivitas. Menu keenam simpan playlist. Jadi playlist akan disimpan pada file playlist.txt. Menu ketujuh keluar, yaitu pengguna keluar dari aplikasi. Dan end di sini menunjukkan aplikasi telah selesai digunakan. Saya akan menjelaskan program yang sudah kami buat. Di sini kami menggunakan 4 pustaka. Pertama, input F-stream digunakan untuk operasi input atau output seperti out dan scene. Yang kedua, input F-stream digunakan untuk membaca dan menulis file. Yang ketiga, input vector digunakan untuk container vector. Dan yang terakhir, input string digunakan untuk tipe data string. Selanjutnya, using namespace std, fungsi ini membuat program lebih ringkas dan agar kita tidak perlu menulis std sebelum out, scene, dan lain-lain. Lalu struktur song digunakan untuk mempresentasikan data lagu dengan dua atribut, pertama string title, yang kedua string artist. Ini merupakan konstruktor yang memungkinkan inisialisasi langsung objek song dengan nilai title dan artis. Lalu deklarasi prototipe fungsi. Deklarasi prototipe ini memperlihatkan fungsi-fungsi yang membentuk fitur utama aplikasi. Selanjutnya, fungsi display welcome message dinanti pada data void. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan sebuah tampilan teks dekoratif yang menyambut pengguna saat aplikasi dibuka. Lalu, goal login ini merupakan fungsi login dengan tipe data boolean. Terdapat string stored username sama dengan user, string stored password sama dengan password 123. Jadi terdapat username dan password yang disimpan. Lalu string username password merupakan variabel untuk menyimpan input dari pengguna. Cout masukkan username, cout masukkan password. Pengguna diharapkan untuk masukkan username dan password. Selanjutnya di fungsi if else ini ada pemeriksaan apakah username dan password yang dimasukkan cocok dengan yang disimpan. Jika username dan password benar, maka kode if yang akan dijalankan, dan jika salah, kode else yang akan dijalankan.
Selanjutnya fungsi display trending song dengan tipe data void. Fungsi ini menampilkan daftar lagu trending beserta nama artisnya. Di sini kami membuat vektor song dan mengisi dengan beberapa lagu dan artis menggunakan pushback. Nanti akan ditampilkan daftar lagu dengan nomor urut, judul lagu, dan nama artis. Selanjutnya fungsi select service dengan tipe data void. Di sini terdapat in choice, yaitu variabel untuk menyimpan pilihan layanan. Cout pilih layanan Melodify, Cout 1 gratis lebih awal iklan, Cout 2 premium tanpa iklan, kualitas suara lebih tinggi. Cout masukkan pilihan 1 atau 2, jadi user akan diarahkan untuk memilih layanan 1 atau 2. Jika user memilih layanan 1, maka blok if yang akan dijalankan, dan jika user memilih layanan 2, maka blok else if yang akan dijalankan, dan akan ditampilkan daftar paket premium yang tersedia kepada pengguna beserta harga masing-masing paket. Lalu in package kode, variabel untuk kode paket dan jumlah bulan berlangganan, lalu string buyer name, variabel untuk menyimpan nama pembeli. Lalu ada seeding mode juga untuk membersihkan buffer input, lalu ada cout masukkan nama Anda, cout masukkan kode paket 1, 2, atau 3, cout masukkan jumlah bulan berlangganan. Jadi user akan diarahkan untuk mengisi data nama, kode paket, dan jumlah bulan berlangganan. Lalu terjadi validasi kode paket dan menghitung total harga. Di sini menghitungnya dengan rumus menghitung total harga berdasarkan jumlah bulan, yaitu in total price sama dengan price per month dikali month. Lalu terjadi pencatatan transaksi dengan fungsi record transaction. Setelah transaksi dicatat akan ditampilkan pesan, terima kasih telah berlangganan Melodify Premium. Selanjutnya fungsi untuk menyimpan transaksi ke file, yaitu dengan fungsi save transaction to file tipe data void dengan 4 parameter, constraint and buyer name, constraint and package name, in month, dan in total price. Di sini terdapat outstream berupa objek untuk menulis data ke file, lalu file transaksi underscore premium.txt membuka file bernama transaksi underscore premium.txt untuk ditulis. Lalu if file is open, mengecek apakah file berhasil dibuka. Jika iya, program akan melanjutkan menulis data ke file. Di sini setiap informasi terdapat nama pembeli, paket, jumlah bulan, dan total harga. Lalu file close menutup file setelah selesai. Lalu di sini cout transaksi berhasil disimpan ke file transaksi underscore premium.txt, yaitu menampilkan pesan ke layar untuk memberitahu pengguna bahwa transaksi berhasil disimpan ke file. Dan sebaliknya, jika file gagal dibuka akan ditampilkan pesan error, yaitu gagal membuka file untuk menyimpan transaksi. Selanjutnya, fungsi record transaction dengan tipe data void, fungsi untuk mencatat transaksi pembelian paket premium. Di sini menggunakan 4 parameter, yaitu constraint and buyer name, constraint and package name, in month, dan in total price. Tampilkan informasi transaksi yang akan dicatat, lalu saya akan memanggil fungsi save transaction to file untuk menyimpan detail transaksi ke dalam file transaksi underscore premium.txt. Lalu fungsi create playlist dengan tipe data void, fungsi ini digunakan untuk menambahkan lagu-lagu ke dalam sebuah playlist yang disimpan dalam bentuk vektor dari tipe data song. Terdapat 1 parameter, yaitu playlist, dan if num songs, yaitu variabel untuk menyimpan jumlah lagu yang akan ditambahkan. Selanjutnya ada looping for, digunakan untuk mengulangi proses input sebanyak 6 songs. Terdapat variabel juga title dan artis. Lalu menambahkan lagu baru ke playlist di sini. Selanjutnya fungsi untuk menampilkan podcast, yaitu display podcast dengan tipe data void. Terdapat vektor juga, vektor untuk menyimpan daftar podcast dalam bentuk string. Menggunakan pushback untuk menambahkan elemen baru ke akhir vektor. Dalam hal ini, setiap podcast akan ditambahkan ke dalam vektor podcast. Di sini juga terjadi looping. Selanjutnya, fungsi untuk fitur sosial berbagi musik atau fungsi share activity tipe data void. Di sini dideklarasikan variabel string dan juga cout bagikan aktivitas mendengarkan Anda, yaitu menampilkan tes ke layar untuk meminta pengguna memasukkan aktivitas. Lalu ada getLine, scene activity, jadi berbeda dari scene ya. GetLine itu dapat membaca teks dengan spasi. Lalu nanti akan ditampilkan pesan bahwa aktivitas telah dibagikan. Selanjutnya fungsi untuk menyimpan playlist ke file, yaitu fungsi save playlist to file dengan tipe data void. Di sini menggunakan outstream file, yaitu membuka file untuk menyimpan playlist. Selanjutnya if file is open, yaitu mengecek apakah file berhasil dibuka. Jika iya, maka proses penulisan ke file dilanjutkan. Lalu nanti langsung file close untuk menutup file setelah selesai, dan akan ditampilkan pesan konfirmasi bahwa playlist telah berhasil disimpan. Selanjutnya fungsi untuk membaca playlist dari file, menggunakan fungsi load playlist from file dengan tipe data void. Menggunakan if string file playlist.txt, jadi membuka file untuk membaca playlist. Jika tidak ditemukan, proses membaca akan gagal. Menggunakan vektor playlist. Lalu di sini ada if file is open. If file is open ini mengecek
apakah file berhasil dibuka. Jika berhasil, program akan melanjutkan untuk membaca data. Terdapat string title dan address di sini. Lanjutkan nanti file close untuk menutup file setelah selesai. Selanjutnya, fungsi utama untuk menjalankan aplikasi yaitu ada main di sini, dan pilihan itu variabel untuk menyimpan pilihan menu. Lalu terdapat vektor juga, vektor playlist untuk menyimpan lagu. Terdapat display welcome message, fungsi ini untuk melakukan pesan selamat datang, dan juga proses login di sini ada. Selanjutnya ada do while di sini menampilkan menu dengan pilihan yang bisa dipilih pengguna. Di dalam do while saya memberikan sistem CLS karena untuk membersihkan layar. Jadi do while loop ini memastikan bahwa menu akan ditampilkan kembali setelah pengguna memilih suatu opsi dan mengeksekusi perintah yang sesuai. Kecuali jika pengguna memilih 7, maka akan keluar. Jadi nanti di sini ada pilihan menu untuk memilih fitur yang diinginkan, case 1, case 2, dan lain sebagainya. Tapi ketika memilih yang ke-7, maka pengguna akan keluar dari aplikasi. Dan terakhir, return 0, yaitu mengakhiri program. Selanjutnya, kita akan melihat output dari kode yang saya buat. Sekarang saya akan melihat outputnya. Masukkan username, user, passwordnya, password 123. Di sini terdapat konfirmasi login berhasil, selamat menikmati Melodify. Tapi ada tulisan gagal membuka file untuk membaca data karena kita belum memiliki data playlist. Jadi kita harus membuat data playlist juga. Di sini kita pilih yang lihat lagu trending. Di sini akan ditampilkan rekomendasi lagu trending. Lalu kita akan pilih layanan gratis atau premium. Misalkan saya memilih yang layanan gratis, maka akan langsung diarahkan ke menu selanjutnya. Lalu jika kita memilih layanan premium, kita akan diberi beberapa paket ya, dan kita akan mengisi data nama kita di sini. Lalu kode paket, misalkan saya ingin membeli paket individual seharga 50.000 per bulan. Teruskan jumlah bulan langganan saya ingin berlangganan 5 bulan. Maka nanti akan dicatat ya transaksinya di sini, dan transaksi berhasil disimpan ke file transaksi _premium.txt. Selanjutnya kita akan membuat playlist ayat yang 3. Masukkan jumlah lagu yang ditambahkan. Misalkan saya ingin menambahkan 2 lagu. Nama lagu 1 misalkan All Night Long. Lagunya Mary Jane. Dan juga lagu yang kedua, aku mau lagu Cincin dari India. Dan nanti kita akan buatkan playlist di sini. Selanjutnya yang keempat, lihat podcast. Nanti akan ditampilkan beberapa podcast yang tersedia. Lalu kita yang kelima, bagikan aktivitas. Di sini misalkan saya ingin melakukan aktivitas saya sedang mendengarkan lagu All Night Long dan Cincin. Dan nanti akan ditampilkan aktivitas Anda. Saya sedang mendengarkan lagu dan Cincin. Nah, dibagikan ke teman Anda. Selanjutnya, menu ke-6, simpan playlist. Ya, berarti playlist berhasil disimpan ke file playlist.txt. Lalu, yang ke-7, keluar. Oke, selesai.